Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat malam ini. Sebelum tidur kami mau dengar perenungan firman-Mu sehingga kami kuat, kami disegarkan. Ketika hati kami sukacita, kami bisa menikmati istirahat kami dengan hati yang gembira, dan di situ kami tahu besok kami bangun pagi, kami melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Tak maaf, hari ini saya baru pulang ya, baru lihat jam langsung saya share di grup ya. Maaf ya, saya juga baru pulang tadi dari Banyuwangi, kemudian ada acara, baru pulang, saya baru live ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan yang luar biasa. Tadi ketemu ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, mereka sampai kaget. Waduh, Bu Eli tenaganya dari mana? Ya, saya jujur kalau saudara tanya tenaga saya dari mana, saya juga tidak tahu ya. Umur juga bukan muda lagi, saya bukan usia 17 tahun saudara. Tapi sudah kepala 5, sudah ada di weekend ya, hari Jumat. Tapi kita percaya, lihat ya, kalau Tuhan yang sudah memberikan saudara satu kekuatan, tidak ada loh sesuatu yang bisa menghalangi kita. Mau kita sudah usianya 50 ya, mungkin kalau usia 50 dibandingkan sama usia yang 17, mungkin ya kelihatannya usia 17 pasti lebih energik. Tapi karena disertai Tuhan, yang usia 50 pun tetap jadi energik. Anggap ya, makanya kita itu jangan sampai putus asa. Karena hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang siapa yang Tuhan di pihak kita. Secara akal, kalau saudara lihat dari hal yang simple aja, kehidupan yang saya alami dengan benar-benar Tuhan mampukan saya dalam hal kesehatan. Kira-kira saudara, kalau usia sudah 5, kaki itu sudah benar-benar beda. Ya, stamina beda. Yang namanya kemampuan otak lemot juga sudah beda. Tapi kalau orang disertai Tuhan, mau kita dalam keadaan yang secara fisik memang sudah lemah, ya lahirianya merosot. Kalau Tuhan itu yang memberikan satu kekuatan buat kita semua, tidak ada loh orang yang bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena sumbernya itu hebat. Sumbernya itu sumber di atas segala sumber. Makanya hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan dalam kekurangan, kelemahan, ya keterbatasan. Saudara mungkin lagi ngalami keadaan yang benar-benar depresi. Sudahlah. Saudara percaya, kalau kita lihat kekurangan, kelemahan, ya kesakitan kita, keterbatasan kita, keterpurukan kita, semua ini kalau kita lihat, kita tidak mungkin bisa bangkit saudara. Tapi hari ini percayalah, ketika Tuhan itu menyertai saudara dalam keadaan apapun, kita itu tidak akan pernah hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Amin. Kita pasti dibedakan ya, karena kita ini adalah umat pilihan yang dibedakan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang healing ya. Healing, bagaimana penangkal daripada obat penangkal daripada penangkal untuk depresi ya, penangkal stres. Kita perlu healing loh semua. Saudara, bukan hanya jujur. Kalau kita healing, pergi misalnya healingnya shopping ya, makan. Saudara healing untuk pergi ke luar negeri, mungkin keluar kota, ke Bali, healing. Setelah kembali, kalau saudara tidak bisa ngalami healing supranatural bersama Tuhan, saudara setelah kembali pergi, saudara kan stres lagi. Saudara akan mengalami keadaan terpuruk lagi. Aduh, pulang ingat hutang. Aduh, tadi makan tidak ingat, tapi setelah pulang makan ingat lagi hutang, ingat lagi suami nggak pulang, ingat yang namanya istri tidak pulang.
Itu akan terjadi. Tapi kalau kita healing bersama Tuhan, percayalah, kita akan mengalami keadaan yang tetap bisa sukacita, tetap bisa bergembira. Badai boleh datang menerpa saudara, tapi satu hal ketika kita ngalami healing. Saya itu ngalami healing sama Tuhan, enggak tahu, orang tanya, Bu, berapa tahun Ibu bisa ngalami healing sama Tuhan? Waktu saya ngalami healing sama Tuhan, ya, saya benar-benar ngalami pemulihan bersama Tuhan. Bukan masalah saya selesai loh saudara. Kalau saudara tanya masalah saya itu benar-benar masalahnya, badainya tambah besar, apinya tambah besar. Tapi yang membuat hidup saya bisa sampai hari ini bisa menguatkan, saudara tetap lihat saya sukacita, saudara tetap lihat wajah saya tidak kayak Daniel, itu karena satu titik balik. Saya sudah ketemu yang namanya sumber kebahagiaan, sumber healing dalam hidup saya. Apapun terjadi, di situ saya sudah berkata, Tuhan, aku mau bergembira, aku mau bersukacita, aku mau bermegah dalam hidup ini. Bukan tunggu masalahku selesai, tapi aku mau ketika aku tahu bahwa aku punya Tuhan segala-galanya. Jujur, waktu Tuhan segala-galanya, saudara tidak akan lihat semuanya yang hari ini yang tidak penting-penting, saudara. Mungkin hari ini kalau saudara stres karena uang, berarti uang itu segalanya. Kalau saudara stres karena suami nggak pulang, berarti suamimu segalanya. Kalau saudara stres karena istrimu nggak pulang-pulang, maka istrimu segala-galanya. Kalau kita semua stres karena anak-anak kita berontak nggak cinta kita, maka anak itu segalanya. Kalau kita stres karena kesehatan kita belum pulih, maka kesehatan itu segalanya. Tapi pastikan hari ini, yuk kita semua mau malam ini ngalami healing karena Tuhan itu segala-galanya. Saudara percaya, kemarin saya khotbah, ya, saya berharap khotbah ini bisa dipost. Saya kemarin khotbah di Banyuwangi, saya bilang gini, banyak orang datang sama Tuhan, ya. Saudara percaya kalau saudara baca di Roma 14 ayat 17 dan 19, ya. Saudara percaya hari ini nanti kita baca ayat itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan. Tangkep ya. Tapi berapa banyak hari ini orang stres bukan karena kerajaan Allah dan kebenarannya yang dicari, tapi semuanya yang ditambah-tambahkan ini loh yang saudara kejar, ya, yang semuanya ditambahkan. Saudara cuman kejar apa? Saudara cuman kejar keuanganku, tambah-tambahkan Tuhan. Kebahagiaanku di dunia, tambah-tambahkan Tuhan. Kesehatanku minta ditambah-tambahkan. Panjang umurku minta ditambah-tambahkan. Saudara mau tambah apa lagi? Tuhan, rumahku tambah-tambahkan besar, pabrikku tambah-tambahkan besar. Tuhan, aku mau mobilku ditambah-tambahkan, depositoku ditambah-tambahkan. Saudara cuma cari seputar itu. Makanya Roma 14 ayat 17 itu bagus, saudara. Yuk kita baca supaya nanti kita bisa healing. Saudara percaya dengan khotbah ini akan membuat saudara, kalau saudara diberkati dengan khotbah saya dan itu membuat saudara healing, saudara bisa bagikan. Ya, saudara percaya, saudara mungkin tidak bisa nginjili orang. Saya pernah beberapa kali jemaat saya waktu itu dibilang gini, Bu, ini orang yang saya bawa ini adalah orang yang ngalami pemulihan. Waktu dia ngalami terpuruk, saya nggak bisa khotbah. Saya kasih khotbahnya Ibu Eli dan di situ ini orangnya, Bu. Saya ketemu orangnya, mukanya, Bu, terima kasih. Saya adalah orang yang dimenangkan. Dari situ saya cuma berkata, Tuhan, ternyata hari-hari ini cara kerjanya bagaimana kita. Iblis ini sedang giat-giatnya untuk membawa setiap orang dihancurkan. Saudara dan saya, yuk kita juga mulai viralkan kebenaran. Jangan gosip yang diviralkan. Jauh lebih baik kita buat link, ya. Kalau saudara dengar khotbah pendeta siapapun, bukan hanya pendeta, bukan saya. Misalnya saudara dengar khotbah penhamba Tuhan siapa, saudara merasa diberkati dan pada waktu ada orang yang lowbat, ada orang yang membutuhkan, saudara mulai viralkan kebenaran. Ini salah satu untuk memperlebar kerajaan Allah. Saya tadi tanpa sengaja perjalanan pulang Banyuwangi, saya melihat satu penjelasan di YouTube itu yang luar biasa, berkata gini, negara-negara, saya lihat Aljazair,
Aljazair ya, saya tuh tidak pintar ngomong, Maroko, India, pokoknya negara-negara yang sulit dimasukin dengan agama Kristen. Di situ satu hari pertambahan orang yang menerima Kristus 50.000, 10.000, bahkan meningkat drastis luar biasa. Saya melihat pergerakan hari-hari ini. Saudara jangan bingung dengan yang ditambah-tambahkan. Saudara jangan bingung cari semua yang ditambahkan. Hari ini pusatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari jiwa, maka bonus semua yang ditambahkan. Saudara kalau kejar semua yang ditambahkan, bisa dikurangkan juga. Makanya kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu kerajaan, kalau saudara baca di Ibrani, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kebenaran, langit bumi boleh berlalu, tapi kebenaran itu tidak pernah berlalu. Jadi waktu kita fokus dengan yang kekal, maka bonus semuanya ditambahkan itu mengikuti. Tapi kalau saudara kejar dari yang ditambah-tambahkan, suatu kali bisa dikurang-kurangkan. Makanya cari yang punya nilai kekal. Kalau saudara baca, ini sekilas saudara, sebenarnya saya nggak khotbah ini, tapi kita mau dengan paradigma ini kita mulai mengubah konsep pemikiran dari dunia kepada bangun kerajaan Allah. Tangkap ya, selama ini hidup kita ini rutinitasnya, jujur saudara, mulai kerja, start sekolah dan menikah, banyak orang cuman perlu bangun kerajaan bisnis di dunia, kerajaanmu di dunia saja, tapi tanpa mikir untuk membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau saudara baca di Roma, ayat ini ayat yang menyadarkan kita semua. Nanti baru kita lihat healing itu, saya bahasnya singkat saudara, tapi kita nanti akan mengalami healing selamanya bersama Tuhan. Sehingga harapan saya dengan khotbah ini, saudara di tengah badai sekalipun, waktu saudara bisa menari di tengah badai, saudara bisa healing. Apapun terjadi, disitulah kemenangan besar-besaran itu akan terjadi. Roma 14 ayat 17 dan 19. Yuk kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 17 dan 19 ya. Bagaimana hari ini? Sebab saudara baca ya, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini percayalah, saudara jangan pusing makan minum. Karena apa yang saudara pusingkan dengan makan minum, Tuhan sudah berkata, aku menyediakan. Tangkap ya, apa yang saudara butuhkan, jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan makan minum, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi aku sudah menyediakan. Berarti saudara tidak perlu takut dengan yang namanya makan minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Hari ini pastikan, saudara percaya, sebenarnya saya nggak perlu bahas ini lengkap, nanti ada sesi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu contohnya gini. Kalau kita ngejar kerajaan Allah, maka kita tahu, kalau memang ini tidak mendatangkan damai, sukacita, usaha ini bukan hal yang benar, saudara jangan kejar. Kalau marah itu bukan kebenaran dan tidak membuat hatimu damai dan sukacita, jangan dikejar. Nah, 19 kita lompat. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hari ini yang dikejar itu yang mempunyai nilai damai sejahtera, yang berguna, yang membangun. Kalau marah, kalau sedih, tidak berguna, tidak membangun. Sedih itu tidak bikin damai sejahtera. Takut itu tidak bikin damai sejahtera. Makanya roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, jelas dari iblis. Kenapa? Kalau kita fokus dengan kerajaan Allah, selama kita hidup hanya takut, khawatir, pusing dengan makan minum, itu bukan kebenaran. Itu tidak mendatangkan. Orang yang selalu hidupnya pusing dengan makanku gimana, minumku gimana, semuanya Tuhan yang ditambahkan cuma cari panjang umur, sehat, bahagia, itu bukan kebenaran saudara.
itu nggak ada sesuatu yang berguna buat kerajaan Allah. Dan kalau saudara cuman hidupmu takut khawatir dengan makanan minuman yang nanti pada suatu kali makan minum harta semua itu nggak ada yang dibawa, saudara percaya kalau kita cuman ribut dengan makan minum satu hari, saudara mau habiskan makanan seberapa sih? Untuk bertahan hidup saudara perlu makan seberapa kira-kira? Makanya hari ini yuk jadi anak Tuhan. Apapun sudah, masa sukar harus dijalani. Yang penting hari ini soal kerajaan Allah bukan hanya makan minum, tapi kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Kejar yang mendatangkan damai yang berguna untuk saling membangun. Hari ini daripada mikiri hutang, hari ini lebih baik apa? Bangun orang. Saya kalau mau capek hari ini tidur 2 hari saya nggak live ya saudara, karena memang 2 hari kondisi saya nggak tahu salah makan apa. Saya tuh perut saya itu agak diare saudara ya. Jadi beberapa hari untungnya Tuhan itu baik, waktu saya salah makan saya itu bisa ngantuk, jadi tidur terus. Ini mata dari kemarin mama saya bilang kamu kayak orang apa ya, terhipnotis atau apa. Itu sampai belum ganti baju ya, saya belum cuci muka ya, tapi saya sudah mandi. Jadi waktu itu sampai jam 2 malam saya bangun, saya cuci muka, saya gosok gigi, saya hapus make up, baru saya tidur lagi. Saya berapa hari, 2 hari itu waktu saya diare, saya makan buah terlalu asam ya, mangga mungkin saya terlalu banyak, sehingga hari itu saya diare kemarin. Tapi untung saya bisa menyelesaikan khotbah kemarin 2 sesi itu saya bisa menyelesaikan dengan baik ya. Dan di situ efeknya yang Tuhan buat itu saya bersyukur, saya nggak lemes nggak apa, tapi ngantuk saudara. Lucu ya, saya bilang gini, Tuhan kok saya ngantuk ya Tuhan, kayak jalan sebentar tidur, di mobil sebentar tidur gitu ya. Jadi sampai malam itu begitu sampai di hotel setelah saya khotbah setelah makan, saya itu tidur saudara. Tadi perjalanan pulang saya juga tidur, tapi hari ini saya segar. Makanya nanti setelah ini saya mau rekaman radio juga. Saya bilang sama yang mau rekam, nanti malam saya masih sehat, saya bilang Fran, nanti malam langsung rekaman radio ya habis live. Tapi saya live dulu karena sudah 2 hari saya enggak live, padahal saya sudah siapin bahannya. Tapi karena benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Nah hari ini yuk kita lanjutkan healingnya sebentar. Saudara perlu healing, enggak usah cari healing yang lain, tapi hari ini yuk kita baca 3 hal yang saya bahas. Mazmur 64 ayat 11. Yuk kita baca. Mazmur 64 ayat 11. Kita percaya hari ini jangan sampai saudara, kerajaan Allah saudara bukan makan minum lagi loh ya. Yang dikejar kebenaran. Saudara percaya, saudara cari Tuhan bukan makan minum. Bukan cari semuanya yang ditambah-tambahkan. Kalau saudara cuma cari semua yang ditambahkan, suatu kali itu bisa dikurang-kurangkan. Saudara cari kerajaan Allah dan kebenaran, itu yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Selesai. Saudara percaya ayat yang bawahnya nggak usah, 64 ayat 11a. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Saudara percaya hari ini di tengah masalah, saudara bersukacita aja, healing sudah. Saudara bukan karena saudara tunggu kaya, sudah. Percayalah, orang benar akan bersukacita bukan karena uangmu banyak, bukan karena rumahmu mewah, bukan karena mobilmu mewah, bukan karena tokomu ramai, tapi orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Saudara dan saya hari ini yuk kita mau sukacita, healing sudah. Pokoknya Tuhan, selama aku punya Tuhan itu segalanya. Selama aku bersukacita karena Tuhan dan aku berlindung kepadanya, maka aku akan melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Saudara percaya, waktu kita bisa bersukacita karena Tuhan dan berlindung, percayalah saudara akan lihat sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Nanti kita lihat Mazmur 37 ayat 4.
Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, kata-kata kedua yaitu bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari ini jangan tunggu bergembira, tunggu suamimu pulang, tunggu istrimu baik, tunggu orang tuamu baik, tunggu keuanganmu baik, tunggu kesehatanmu baik, tunggu rumah tanggamu baik. Enggak, saudara. Pastikan hari ini kita semua belajar healing, saudara. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena Tuhan segalanya. Saya terlalu percaya kalau hari ini setiap kita bisa bersuka cita karena Tuhan, kita bisa bergembira karena Tuhan, maka kita benar-benar sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Tapi kalau kita tunggu bisa bergembira karena yang semuanya ditambahkan dulu, Bu Eli. Kalau semuanya belum ditambahkan, aku gak bisa bersuka cita. Mukaku pasti muka panjang, Bu Eli. Uang gak ada, bagaimana bisa sukacita? Itu hati-hati loh, itu menghina Tuhan. Saudara percaya kalau firman ini berkata, nak, ayo nak, kamu itu Tuhan segalanya, kerajaan Allah itu segalanya. Hari ini yang penting kita sudah punya kerajaan Allah, Tuhan segalanya. Tuhan tuh mau ajak kita bersukacita, sukacita. Hari ini yang perlu kita lakukan di tengah masa yang sulit, orang sudah nggak bisa gembira. Banyak orang sudah, itu tadi yang saya selalu katakan, saya mendoakan orang di tempatnya kesehatan mental itu. Banyak orang ketawa-ketawa sendiri, bisa nangis-nangis sendiri. Tapi buat kita, jangan sampai hari-hari ini kita tidak bisa bergembira, bersuka cita. Hanya satu alasan, kita masih punya Tuhan segala-galanya. Saudara percaya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara tidak perlu tunggu yang ditambahkan dulu baru saudara bersuka cita. Saudara akan kehilangan yang namanya Tuhan dan kerajaan Allah. Hari ini pastikan kita semua mau bersuka cita. Kolose 1 Korintus 1 ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 31. 3 hal ini. Malam ini kita bawa yang namanya resep untuk bersuka cita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Wow, 3B hari ini healing, penangkal depresi. Malam ini tidak ada orang yang tunggu, Tuhan, aku mau bersuka cita, bergembira, aku mau bermegah dulu kalau aku kaya. Kalau yang bangkrut sudah kembali, suamiku kembali, rumah tanggaku kembali, dilihat orang bahagia. Enggak, saudara. Itu namanya saudara hari ini tidak kejar kerajaan Allah, bukan soal makan minum yang semuanya ditambahkan dulu. Tapi hari ini kita percaya kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Hari ini yuk, ajakan firman Tuhan tidak pernah salah. Kenapa kita perlu hari ini menangkal depresi? Tidak perlu obat penenang, tidak perlu obat tidur yang kelas dosisnya mau sebesar apapun. Kalau dalam hatimu nggak bisa bersuka cita, bergembira dan bermegah karena Tuhan, maka saudara akan kehilangan banyak hal. Saudara akan kehilangan semua yang akan ditambah-tambahkan, dan saudara akan kehilangan kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah malam ini dengan tip 3. Saya merangkum. Yang pertama, bersukacita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, bermegah karena Tuhan. Saudara percaya dengan tip 3 hal ini, saya bahas satu persatu supaya saudara tahu kenapa kalau kita bisa bersuka cita karena Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Alasan kenapa Tuhan ajak. Yuk, siapapun kita, ndak ada alasan hari ini ndak bisa sukacita. Hutang belum lunas, sukacita. Karena apa? Karena yang kita kejar adalah kerajaan Allah. Mungkin saudara bisa bilang gini hari-hari ini, Tuhan, kalau lewat hutang, hari ini masalah lewat hutang, aku bertemu dengan Tuhan, aku bertemu dengan sumber kehidupan,
Aku bisa hari ini fokus dengan kerajaan Allah. Betapa aku bersyukurnya. Daripada dulu aku kaya, aku cuman bangun kerajaan bisnis. Kerajaanku di dunia aku perbesar, perlebar. Tapi aku tidak pernah bangun kerajaan Allah. Betapa aku bersyukur dengan masalah keuangan yang terjadi, masalah rumah tangga. Hari ini dengan proses kehidupan membuat aku beralih dari fokus bangun kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Percayalah, tidak ada sesuatu yang dibangun di dalam Tuhan itu semuanya dikurangkan. Percayalah, semuanya pasti ditambahkan. Saya melihat loh proses 15 tahun, banyak hal yang Tuhan tambahkan buat kehidupan saya. Itu yang membuat alam ini. Yuk kita lihat Filipi 1 ayat 6. Alasan kita bersukacita. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini yuk sukacita. Saudara ngalami buruk, tetaplah percaya. Tuhan berkata, yakinlah sepenuhnya. Aku yang memulai segala sesuatu, pekerjaan yang baik. Apa yang saudara alami buruk, di mata Tuhan tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Semuanya akan diteruskan sampai pada akhirnya. Percayalah, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri. Pastikan saudara hari ini jangan pernah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau dulu saudara on fire di dalam Tuhan, akhiri hidupmu sampai kapanpun. Saudara tetap mengakhiri dengan roh. Jangan sampai ketika masalah terjadi, makan minummu tidak ditambah-tambahkan, saudara mulai berubah. Orang yang tadinya on fire dalam Tuhan, akibatnya sekarang on fire dalam kedagingan. Sudah tidak ibadah, sudah tidak bersekutu dengan Tuhan, sudah tidak bisa sabar, sudah tidak bisa penguasaan diri dengan baik. Percayalah, hari ini alasan sukacita. Buka Filipi 2 ayat 17-18. 2 pembahasan lagi kita selesai. Filipi 2 ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun, lihat ya, Paulus berkata, darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Lihat ya, penderitaan lo ini. Lihat ya, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. Berapa kali kata sukacita diulang oleh Rasul Paulus, padahal waktu dia berkata darahku dicurahkan, ini dalam keadaan dia menderita loh saudara. Sekalipun darahku dicurahkan, aku bersukacita. Berapa banyak orang yang sudah berdarah-darah gak bisa ngomong sukacita. Paulus masih ngajak kita semua, dia masih bicara, dan kamu juga harus bisa bersukacita. Berapa banyak kita waktu ngalami penderitaan berdarah-darah, saudara gak bisa ketemu orang, saudara cuma bilang, ya aduh kenapa ya hidupku kok malang nasibku. Saudara cuma gak bisa bersukacita. Tapi Rasul Paulus, darah dicurahkan, ya. Saudara tahu penderitaan Rasul Paulus tidak gampang, saudara. Hidup dalam penderitaan berdarah-darah bonyok, saudara. Dia masih bisa berkata bersukacita. Bersukacita, kamu juga harus bersukacita. Kalau aku di dalam penderitaan berdarah-darah menjelang detik-detik ya, mungkin di akhir kehidupanku aja aku sampai berdarah-darah hari ini, harus bisa bersukacita. Kamu juga harus. Mungkin Paulus bilang gini zaman ini, kamu belum sampai kayak aku aja kamu gak bisa sukacita. Aku loh sampai berdarah-darah, sampai duri dalam dagingku. Mungkin aku doain kamu cepet loh dijawab. Aku doain duri dalam dagingmu dicabut, kamu dipulihkan, disehatkan. Aku yang doakan. Aku loh tidak diambil duri dalam daging. Tetap sudah teriak-teriak, duri dalam daging Tuhan. Aku loh sudah berikan, doakan banyak orang sembuh. Aku sudah melayani Tuhan. Aku berdoa cuman minta duri dalam daging Tuhan, ndak diambil-ambil. Mungkin Paulus bisa khotbah seperti saya juga. Kamu loh masih duri dalam daging aja sudah diambil, kamu ndak bisa bersukacita. Bayangin kayak aku
Aku ini sudah berdoa jerit-jerit 3 kali. Suruh angkat, bagi Tuhan tuh lo gampang. Tapi ini semua gak diambil. Masih lagi darahku tercurahkan. Saudara percaya, hari ini kita semua ndak ada alasan. Walaupun susahnya seperti apa, Rasul Paulus mengajak kita semua, kamu harus. Karena kita bersuka cita karena Tuhan. Karena percayalah, Tuhan memulai sesuatu yang baik, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Walaupun aku duri dalam daging ndak diambil, sampai mati pun kepalaku dipenggal sekalipun, mungkin aku mati pun dalam keadaan yang ndak baik, tapi Tuhan itu tetap baik. Dia tetap terus meneruskannya sampai pada akhirnya. Saya percaya kalau jadi Rasul Paulus ya di surga, di dalam kekekalan, dia mungkin lihat sesuatu, mungkin sampai mati kelihatannya dia tidak diambil duri dalam daging, matinya pun menderita, tapi Yesus tetap melakukan yang terbaik sampai pada akhirnya. 2/3 perjanjian baru, dia jadi seorang ya yang namanya Rasul Paulus itu keren, top, sudah top. Bayangin saudara, diberi kepercayaan jadi rasul yang hebat. Kira-kira Tuhan pernah berhutang? Enggak. Hari ini yuk kita jangan sampai tidak bisa bersuka cita di tengah hutangmu, di tengah kau berdarah-darah menghadapi hutang yang besar, di tengah kau berdarah-darah menghadapi pasangan hidupmu yang belum berubah, anak-anakmu yang belum berubah. Sekali lagi ajakannya, yuk sukacita. Kenapa? Hari ini tidak ada orang tidak bisa bersuka cita. Saudara percaya Tuhan itu yang pertama, Tuhan itu meninggalkan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan itu meninggalkan Roh Kudus, Roh Penolong. Yang ketiga, Tuhan meninggalkan anugerah. Jadi tidak ada alasan kita, Bu gimana bisa sukacita Bu? Utang banyak, suami nyakiti, anak nyakiti, belum lagi istri dan sebagainya, mertua ipar. Enggak. Saudara percaya kalau kita punya Tuhan segalanya, Tuhan tinggalkan dalam hidup saudara, yaitu sukacita, Roh Penolong yang memberikan damai sejahtera. Dia tinggalkan anugerahnya sehingga tidak ada orang yang tidak bisa bersukacita. Sukacita itu adalah keputusan. Sungai sukacitaku, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah, yes. Mulai sekarang belajar nyanyi lagu itu ya. Saudara percaya kita mau healing benar-benar saudara ya. Kita percaya Tuhan tuh sudah kasih sungai sukacita loh dalam hidup kita. Tuhan tinggalkan damai sejahtera, Tuhan tinggalkan anugerah, Tuhan tinggalkan Roh Penolong. Tidak ada loh orang, saudara tahu, saya hari-hari kalau dimana saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak tahu berbuat apa. Apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah menggerutu, saya cuma tidak bisa berdoa. Selain saya cuma nyanyi haleluya, satu kata yang saya ucapkan, Tuhan tolong. Cuman satu kata itu aja, kekuatan Tuhan itu luar biasa. Saya bukan tolong, tapi saya bukan tolong supaya kasih jalan keluar, tolong kasih saya kekuatan. Tapi satu kata saya ucapkan tiap kali saya tidak kuat, saya cuma bilang gini, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku gak mau jadi lemah, aku tetap mau jadi kuat bersama Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku gak mau jadi lemah. Itu teriak saya saudara. Waktu saya ngalami keadaan yang sulit, jujur rasa ketakutan itu ada. Tapi waktu saya cuma berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Hari ini aku tidak mau dicuri damai sejahteraku, aku tidak mau dicuri sukacitaku. Tolong aku berikan kekuatan. Wow, itu kayak sungai saudara. Tiba-tiba kayak satu beban itu diambil saudara. Coba saudara mulai praktek. Saudara tidak usah ngomong apa-apa. Saudara tidak usah mikirin masalah. Sejenak saudara healing sama Tuhan. Kalau tidak kuat, sukacitamu mulai diusik. Saudara mulai katakan, Tuhan tolong aku. Aku gak mau kehilangan sukacitaku. Aku gak mau kehilangan damaiku. Aku gak mau kehilangan kekuatanku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku beri kekuatan. Karena kita tidak bisa paksa waktu caranya Tuhan. Saudara mau teriak-teriak kalau belum waktunya pintu dibuka, saudara juga tidak akan pernah lihat pintu itu dibuka. Satu-satunya tolong, bukan tolong supaya Tuhan cepat buka pintumu, tapi satu hal, tolong Tuhan berikan aku kekuatan. Aku gak mau kehilangan damai sejahtera sukacita, karena aku percaya hari ini
anugerah damai sejahtera Roh Kudus itu sudah memampukan aku untuk menjalani kehidupan sampai pada akhirnya. Saudara percaya Tuhan memulai pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskannya. Kalau hari ini prosesmu belum selesai, masih diteruskan, kayak saya diteruskan tuh sudah 15 tahun, Tuhan diteruskan. Percayalah, Tuhan berkata malam ini, Eli, aku juga meneruskan damai sejahtera Roh penolong anugerahku sampai pada akhirnya. Aku juga tidak akan pernah berhenti. Wow, keren ya Tuhan itu. Saudara percaya, sukacita itu yang pertama. Yang kedua, healing yang kedua, kenapa alasan kita bergembira? Satu poin lagi, selesai tidur, tidak ada orang yang depresi lagi. Ya, kita mau belajar healing sama-sama. Ini abadi, saudara. Kalau healingmu ke Bali, pulang dari Bali ingat hutang lagi. Healingmu makan steak, selesai makan steak ingat wajah ani-ani, ya. Tapi percayalah, healing bersama Tuhan akan punya rasa abadi. Hari ini it's okay. Tuhan, kalau Engkau meneruskan prosesku, aku percaya Tuhan memulai pekerjaan yang baik, Tuhan juga akan meneruskan. Tuhan tidak akan berhenti dengan saudara dan saya. Dia terus akan meneruskan. Dia pasti tinggalkan damai sejahtera Roh penolong anugerah buat saudara sampai tiba waktunya Tuhan. Amin. Yang kedua, alasan kita bergembira. Yuk kita lihat Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Setelah itu kita selesai. Amsal 8 ayat 17 sampai 18. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Tangkap ya. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. 18. Kekayaan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Saudara percaya? Orang yang bisa bergembira karena Tuhan itu karena mengasihi Tuhan. Orang yang bisa bergembira karena Tuhan itu orang yang tekun mencari Tuhan. Pastikan rahasia waktu saudara hari ini bisa mengasihi Tuhan dan saudara tetap tekun mencari Tuhan. Ya sudahlah Tuhan, hutang belum lunas ya, aku tetap mengasihi Tuhan, aku tetap tekun cari Tuhan. Maka percayalah, Tuhan sumber kekayaan, kehormatan dan keadilan ada buat saudara dan saya. Hari ini siapa yang bisa bergembira karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pastikan Tuhan sumber kekayaan, Tuhan sumber kehormatan, Tuhan sumber keadilan. Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Makanya hari ini pastikan orang itu bisa bergembira karena Tuhan. Cirinya orang ini akan terus mengasihi Tuhan. Dia tidak akan mengasihi dirinya sendiri. Tidak akan berkata, oh nasibku habis manis sepadi buang. Tidak akan. Orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Waktu kita tidak mengasihi diri kita, waktu kita tidak mencintai uang lebih dari Tuhan, waktu kita tidak mencintai suami lebih dari Tuhan, suami tidak pulang cari Tuhan, suami tidak pulang mengasihi Tuhan, suami tidak mengasihi kita mengasihi Tuhan, istri tidak sayang kita mengasihi Tuhan. Percayalah, Tuhan berkata, Allah sumber kekayaan, kehormatan, keadilan akan memenuhi apa yang diinginkan hatimu. Wow, keren saudara ya. Tapi syaratnya hari ini harus bergembira dulu. Nggak bisa bergembiranya semuanya ditambah-tambahkan dulu baru bisa bergembira. Nggak. Walaupun yang semuanya belum ditambahkan, semuanya kelihatan dikurang-kurangkan. Percayalah, waktu kita bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan sumber kekayaan, kehormatan, keadilan itu akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Saudara dan saya akan menikmati. Saudara percaya dengan tips ini kita lakukan konsisten. Saya terlalu percaya hari-hari ini. Ini bulu kuduk saya merinding saudara. Saya waktu ngomong ini aja merinding. Hari-hari ini akan banyak orang tidak lagi pusing dengan makan minum. Justru saudara akan lihat dalam kehidupan masa sukar, orang lain susah, saudara, semuanya akan ditambah
ditambahkan. Investasi apa yang bisa menguntungkan seperti investasi kerajaan Allah? Tidak ada. Saudara, berapa hari ini emas turun, dolar turun, semua pusing. Dari tadi saya dengar, waduh rugi, beli emas rugi, turun banyak, beli dolar rugi, semua pusing. Saudara percaya? Tapi waktu kita menginvestasikan kerajaan Allah dan kebenarannya, hari-hari ini investasi apa yang paling menguntungkan? Tanya semua orang, saudara mulai ajak orang-orang sekitar saudara. Kamu jangan pusing dengan investasimu terus, jangan pusing. Hari ini ada rahasia besar, investasi yang gak pernah rugi. Investasi adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Sehat, saya sehat ditambahkan, panjang umur ditambahkan, damai sejahtera ditambahkan, hidup sukacita ditambahkan. Keren saudara ya. Nah, satu poin lagi kita selesai. Saudara percaya Tuhan sumber kekayaan, kehormatan, keadilan akan memenuhi apa yang diinginkan hatimu. Hari ini bersukacita karena Tuhan sudah memperlengkapi roh penolong, damai sejahtera, anugerah. Itu yang membuat kita hari ini bisa bersukacita karena Tuhan, bisa bergembira karena Tuhan. Nggak usah pusing suamimu nggak pulang, nggak usah pusing suamimu ngomong nggak cinta lagi, nggak usah pusing istrimu yang kabur, nggak usah pusing anakmu yang nggak cinta. Yang penting kita punya Tuhan yang mencintai kita lebih dari segalanya. Dan percayalah, kita punya Tuhan sumber kehormatan, kekayaan, keadilan ada di pihak kita. Sehingga kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Yang terakhir, alasan kita bermegah. Yuk, Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Setelah itu selesai. Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Kenapa sih kita perlu bermegah? Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari ini tidak ada lain, gandol Gusti, pegang sama firman. Pada akhirnya saudara pasti bisa bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Saudara dan saya hari ini bermegah aja. Tuhan, walaupun sampai hari ini Tuhan aku belum dipulihkan, tapi aku tahu jeripayahku dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Aku mau belajar setia, aku tetap belajar firman. Kalau firman suruh ngampuni ya ngampuni, suruh ngasih jadi keset ya sudah Tuhan, aku tetap pegang supaya aku tahu hari ini aku jadi keset, tapi suatu kali nanti aku bermegah pada hari Kristus. Wow, berarti harinya Kristus tuh waktunya Tuhan ya saudara, bukan waktu saudara. Saudara yang jadi keset, saudara yang disakiti, saudara yang diinjek-injek hari ini, saudara yang tidak dipandang orang, saudara terhina, terjolimi, tersakiti, tergores ya. Saudara percaya hari ini saudara harus bisa bermegah. Bu Eli kayak keset, bermegah. Suatu kali firman tidak akan pernah sia-sia. Ampuni aja, sabar aja, mengasihi tanpa batas. Bahwa aku tidak pernah bercuma berlomba bersusah-susah. Susahmu jadi keset, tidak pernah bercuma atau sia-sia. Suatu kali saudara akan bermegah pada hari Kristus. Waktunya Tuhan, saudara tidak akan jadi keset selamanya, tidak akan dihina selamanya, tapi bermegah. Tapi Tuhan mau sebelum kita bermegah nanti melihat kemegahan, wow, semuanya ditambah-tambahkan. Tuhan maukah kita bermegah pada saat kau jadi keset, engkau tidak perlu sakit hati. Maukah? Yang Tuhan mau tidak boleh sakit hati, tidak boleh kepahitan, tidak boleh marah. Yang mau bermegah. Disakiti, haleluya, haleluya. Pada hari Kristus aku akan bermegah. Hari ini aku jadi keset Tuhan, tidak apa-apa. Tapi tidak selamanya keset. Karena engkau berkata, jeripayahku tidak susah-susah, tidak pernah sia-sia, tidak pernah percuma. 17, tetapi ini, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah, nah ini, aku bersukacita. Nah ini ayat selanjutnya. Hari ini yuk 3 hal yang saya akan bahas. Bermegah, kenapa? Pada hari karena Kristus tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah, tidak percuma berkorban.
Hari ini jadi keset karena saudara berkorban buat Kristus, susah-susah buat menghidupi kebenaran Tuhan. Jujur saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena pegang firman-Mu ya Tuhan, saya sudah mau tonjok itu ani-ani. Saya sudah mau tonjok itu pelakor Tuhan. Saya pernah ketemu loh saudara, waktu di rumah sakit, saya ratu rumah sakit. Waktu Pak Nyoto sakit, ya saya jengkel saudara. Waktu Pak Nyoto sakit, saya di rumah sakit itu ani-ani datang berpegangan tangan. Di situ dia bilang, jangan sedih ya say. Aduh Tuhan, itu rasanya jantung saya debup-debup. Ini istrinya di depan sambil pegang tangan suami saya. Cepat sembuh ya, gak usah sedih, kamu tetap sehat ya say. Aduh Tuhan, kalau bukan karena pegangan firman itu sudah mau saya tonjok saudara. Saya pakai high heel waktu itu, saya sudah gemetar, saya mau ambil high heel, saya mau pukul itu kepalanya. Tapi ada suara yang berseru, respon yang benar. Hari itu saya cuma bilang, Tuhan, iya, tolong kasih kemampuan saya untuk saya bisa respon yang benar Tuhan. Hari itu ketika saya emosi, ketika saya minta kekuatan untuk bisa berespon yang benar, disitulah langsung saudara, detak jantung saya duk 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 kayak mau mati saudara. Tiba-tiba jadi flat saudara. Saya bilang, loh kok hilang ya detak jantung saya? Hanya satu kata, Tuhan, aku mau berespon benar, tapi aku tidak mampu. Kasih aku kekuatan. Disitulah Tuhan kasih jantung saya yang emosi mau pukul orang, mau tonjok itu wajahnya. Saya langsung flat saudara. Hari itu penuh damai sejahtera. Saya bisa ngampuni, saya bisa ngomong baik-baik sama wanita tobat. Saya bilang, please kamu bisa meninggalkan rumah sakit ini, kamu gak usah jaga, saya bisa jaga suami saya sendiri. Hari itu tanpa emosi saya bisa suruh dia pulang, dan dia pulang saudara. Itu sebabnya ya saya bersyukurnya pada waktu peristiwa itu gini. Kalau misalnya suami saya bilang, jangan usir dia, karena saya yang suruh dia datang, wajah saya mau ditaruh di mana? Tapi waktu saya usir wanita itu, saya suruh pulang, suami saya cuma diam 1000 bahasa. Dia cuma lihat wajah saya begitu tenang. Saya bilang, tolong kamu tinggalin suami saya bisa jaga suami saya. Itulah karya Tuhan yang besar. Makanya percayalah, hari ini jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita ini cuma sambil berpegang pada firman Tuhan, yang nanti akhirnya orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah percuma. Saudara akan dibawa kemegahan. 3 hal ya, tidak ada percuma berlomba, tidak ada yang namanya percuma bersusah-susah di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya percuma berkorban untuk Kristus. Semuanya nanti kita akan bermegah pada hari waktunya Tuhan. Sabar. Yang belum bisa bermegah, uangmu memang sulit, tokomu sepi, sabar. Yuk pegang firman. Sudah, Tuhan, kalau memang proses ini harus dilanjutkan dan Tuhan memulai sesuatu yang baik, Engkau meneruskan proses hidupku hari ini. Aku cuma minta tolong kasih aku kekuatan. Aku gak mau kehilangan yang namanya sukacita, gembiraku, kemegahanku. Hari ini aku mau. Hari ini alasan kita mau healing malam ini. Saudara percaya bahwa kita punya satu kekuatan healing selamanya bersama Tuhan. Karena apa? Bukan uang segalanya, bukan suamimu segalanya, bukan istri segalanya, bukan anak-anak segalanya, bukan rumahmu yang dilelang bank, bukan usahamu yang sepi segalanya, tapi kita punya Tuhan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Mulai hari ini yuk belajar ya. Mungkin beberapa saat nanti kita akan masuk puasa lagi ya, supaya kita lebih bisa bangun ya. Saya lagi atur karena saya masih ada jadwal penuh ya. Saudara percaya hari ini yuk healing. Saudara percayalah, saudara investasikan banyak untuk kerajaan Allah. Waktu perpuluhan waktu. Saudara dengar khotbah saya ini bukan percuma loh, bukan berlomba bersusah-susah percuma, berkorban enggak loh, sangat ngantuk loh, ini jamnya enak tidur ya, tapi saudara tetap sediakan waktu buat dengar firman. Ini enggak pernah percuma, enggak pernah sia-sia ya. Termasuk saya promosi nanti ikut retreat, jangan hitung kok mahal, enggak. Kalau mau mulai sekarang ikut, ngomong sama Tuhan, Tuhan
Aku percaya, aku pengen ikut retreatnya PD Victory nanti. Tapi kalau aku belum punya dana, Tuhan, kalau aku pengen ikut, percayalah. Mulai hari ini yang belum cukup dananya, minta kekuatan, minta. Nanti semua akan dicukupkan. Ya, saudara jangan hitung-hitungan pelit buat investasi yang membuat saudara bangun kerajaan Allah. Ya, termasuk bangun iman tuh bangun kerajaan Allah. Bangun pendengaran akan firman Tuhan itu bangun investasi kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Besok yang ada di Surabaya juga investasikan waktumu, jangan malas datang beribadah besok Surabaya, ya. Jakarta tanggal 14 Mei, Malang nggak tahu tanggal berapa, nanti Bali 15 juga ketemu saya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Healing, selamat healing. Kita mau ngalami healing kan mulai hari ini. Yang dengar khotbah saya, yuk saudara akan ngalami healing semuanya. Tuhan mau kok kita semua healing. Jangan tunggu yang semuanya ditambah-tambahkan dulu ya. Walaupun dalam keadaan apapun, waktu saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, percayalah. Bergembira karena Tuhan, sukacita karena Tuhan, bermegah karena Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami tidak perlu takut menghadapi goncangan yang besar, karena kerajaan Allah nggak pernah tergoncang. Langit bumi boleh berlalu, kebenaranmu tidak pernah berlalu. Ketika fokus kami benar, maka kami mengalami healing selama-lamanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tidur, kami mau beristirahat, kami tidak mau lagi pikirin masalah makan minum, semuanya itu hanyalah masalah yang pasti jadi bonus buat kami ketika kami hari-hari ini bisa bersukacita, bergembira dan bermegah karena Tuhan. Kalau sebentar kami mau beristirahat, kami mau tidur, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tidur, nggak usah mikir utangku besok gimana ya, nggak usah dipikir ya. Hutang, percayalah, saudara percaya Tuhan itu loh hari ini, Tuhan itu loh, waktu saudara pusing 7 keliling, Tuhan tuh sudah ngomong, nak tenang, kamu nggak bisa belah laut, aku itu loh bisa. Kamu mungkin tidak punya cara kan untuk bisa keluar dari jerat hutang, jerat utang bank, jerat pelakor, jerat penyakit kanker. Aku ini ahlinya. Tenang aja. Yang penting healing dulu. Healing. Waktu kamu bisa healing, nanti sesuatu perkara besar akan terjadi. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.